Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amsalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimakumullah, ilahi anta mashhudi wa ridhaka matlubi, i'tini muhibbaka wa ma'rifataka. Sahabatku, saudaraku, sigar penjalin dimanapun Anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala yang muncul dalam batinmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini, saya ingin menyapa saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Salam dari saya, salam hormat, salam kesejatian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan frekuensi yang memang menjadi jalan untuk menuju sebuah kesejatian yang benar-benar sejati. Yang namanya sebuah kesejatian itu adalah di luar daripada jangkauan dualitas. Baik ataupun buruk, surga dan neraka, tidak ada istilah dalam sebuah kesejatian. Kesejatian itu merupakan sebuah rahasia Allah Subhanahu wa taala semata, saudaraku. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, untuk agar supaya live streaming ini semakin menyebar ke teman-teman atau ke sahabat-sahabat, semoga mereka sefrekuensi, untuk senantiasa saudaraku yang sudah bergabung, untuk senantiasa tap-tap layar saudaraku dan bagikan kepada saudara-saudara supaya frekuensi untuk menuju kesejatian akan lebih mudah untuk memberikan kita berbagai macam pengalaman kesejatian itu sendiri. Terima kasih. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, di malam yang berbahagia ini saya ingin mengajak saudara-saudaraku untuk sama-sama kita berbagi, sama-sama kita untuk meluangkan waktu sejenak berbagi tentang pengalaman-pengalaman spiritual. Apa yang menyebabkan pengalaman-pengalaman spiritual kita untuk menuju kesejatian itu sulit, kemudian apa yang menyebabkan yang perasaan kita pribadi. Saudaraku bisa memberikan komentar-komentar tentang pengalaman-pengalaman untuk menuju sebuah kesejatian dan apa yang dirasakan saudara-saudaraku saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah bergabung saudaraku. Mantu Nurman, terima kasih kepada saudaraku Julian Pratama, kemudian user 680083, terima kasih sudah bergabung. Ya, mohon maaf saudaraku, tadi ada gangguan sedikit. Salam kenal jaga raksa jagat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bang, salam kenal balik saudaraku, terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi. Amin amin saudaraku. Jangan lupa untuk tap-tap layar sebelumnya saudaraku. Kali ini saya ingin bahas mengenai derajat hakikat. Yang disebut daripada derajat hakikat itu adalah derajat atau makom yang tertinggi. Makom yang tertinggi dalam arti ketika seseorang sudah mendapatkan makom yang tertinggi, dalam artian sudah berada di luar daripada jangkauan syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Artinya berada di luar atau berada di atas ma'rifat, seperti itu. Itulah yang disebut daripada hakikat mujarradat.
Dalam artian hakikat mujarradat ini sesungguhnya orang awam ataupun orang alim belum tentu mendapatkan atau mencapai derajat hakikat ini. Mereka hanya sampai dalam kategori kebanyakan sampai kepada tingkat ilmu belaka, tidak sampai kepada derajat hakikat ilmu dan makrifat. Terima kasih saudaraku sudah bergabung. Assalamualaikum. Ada kalam apa tentang 2024? Kalau pengalaman saya melihat bagaimana wafatnya dari semua makhluk dan kelemahan masing-masing itu apa ya. Melihat bagaimana tawafnya dari semua makhluk. Pengalaman saya melihat. Jadi dalam proses tawaf sebenarnya saudaraku adalah mantau Nurman di sini. Ketika kita intinya setiap napas kita yang bertembus, yang terhembus itulah sejatinya tawaf yang sejati. Ketika nafas kita masuk, dalam artian Allah telah memberikan kehidupan kita. Tapi ketika nafas kita keluar, Allah juga memberikan kehidupan kepada kita. Tetapi ketika nafas itu tidak masuk lagi atau angin tidak masuk lagi, itulah sejatinya kematian di dalam diri kita. Nah itu. Jadi hal yang paling terpenting di sini adalah untuk menuju kesejatian itu adalah bagaimana cara kita mengolah nafas. Mengolah nafas bukan berarti turun naiknya nafas dengan menyebut daripada Allah dan Allahu atau zikir nafas itu sendiri. Bukan seperti itu. Tetapi bagaimana cara kita mentawafkan daripada unsur-unsur yang tiada, dalam artian tiada berpasang, seperti air, api, angin, tanah, dan cahaya. Dia tidak berpasang-pasang dalam artian seperti itu. Itulah unsur atau panglima-panglima yang harus kita ajak untuk bertawaf, untuk mengelilingi daripada kesejatian itu. Nah, itu hakikatnya saudaraku. Ada saya ceritakan sedikit tentang sebuah pengalaman spiritual yang saya alami, tentang bagaimana saya dihadapkan atau saya sedang berada waktu itu. Bisa dikatakan itu adalah sebuah mimpi. Sebuah mimpi dalam arti mimpi yang ya bisa dikatakan sebagai tidak mimpi pula, ketika saya bisa dikatakan berkhalwat atau bermeditasi, bisa dikatakan seperti itu. Saya dihadapkan ini pengalaman spiritual ya, boleh kita ceritakan. Ini hanya sekedar pengalaman dalam artinya bukan rahasia kita, tapi itu pengalaman. Apakah mungkin nanti pengalaman ini sama dengan saudara-saudaraku yang nonton atau yang sefrekuensi yang mengikuti daripada TikTok Sigar Penjalin ini. Waktu itu saya dihadapkan dengan 7 petala dunia, bahwa dunia ini memiliki 7 petala, 7 tingkat. Nah, saya berada dihadapkan untuk menuju daripada tingkatan yang paling tertinggi. Dan alhamdulillah saya mencapai tingkatan tertinggi di petala langit yang ke-7. Saya ketemu seseorang di sana. Tapi sebelum itu saya akan menceritakan dari petala pertama dulu. Ketika saya dihadapkan dengan dunia yang paling pertama atau petala bumi yang pertama, di sana saya melihat dalam artian manusia itu kulitnya atau jasadnya atau tubuhnya itu semuanya merah. Bisa jadi itu adalah mungkin Allah yang disebut daripada makhluk yang paling terendah seperti itu. Saya dihadapkan ke sana. Saya berkeliling di dunia itu, dunia petala pertama ini dengan sempurna. Saya melihat kejadian-kejadian di sana. Ada yang pincang dalam bentuk makhluknya seperti itu. Ada yang pincang kemudian tidak punya kaki, ada yang tidak punya tangan. Tapi saya melihat jasadnya itu atau tubuhnya itu semuanya merah, kulitnya semuanya merah. Itu petala bumi yang pertama. Lanjut ke petala bumi yang kedua. Di sana sudah dalam artian seperti orang cacat. Ada yang buta, kemudian ada yang tuli, tetapi tubuhnya sudah normal. Dia berjalan seperti manusia, seperti biasa kita. Tapi dia masih buta, dia masih tuli, masih belum bisa apa-apa, seperti orang gila. Nah,
itu di petala bumi yang kedua. Setelah saya lanjut ke petala bumi yang ketiga, nah di sana ada sebuah kesempurnaan. Dalam artian ada yang banyak sekali sudah teknologi-teknologi di petala bumi yang ketiga itu. Seperti nyatanya dunia kita ini. Tapi kebanyakan mereka saling membunuh di sana. Saling membunuh, kemudian saling uji nyali. Nah itu di petala bumi yang ketiga. Dan yang terakhir, saya lanjut lompat ke petala bumi yang terakhir itu adalah saya melihat sesosok orang dan saya bertemu langsung dengan orang tersebut. Mungkin itu yang dikatakan sebagai mohon maaf ya, katakan sebagai aulia-aulia dan para nabi dan rasul Allah. Di sana bisa dihitung manusianya di petala bumi yang paling tinggi, yang petala bumi yang 7 itu. Di sana bisa dihitung dalam artian ada manusia yang tinggal di sebuah gua, atau bukan dikatakan gua tapi sebuah singgasana, tapi luar biasa, tidak bisa saya jelaskan. Singgasana kecil, dia duduk dengan kursi yang berlapis emas di sana. Kemudian saya tanya, apa yang menjadi pengalaman saudara sehingga bisa sampai ke petala langit yang ketujuh ini? Itu yang saya tanyakan kepada mereka. Dan yang mereka katakan hanya satu, saya tidak pernah melakukan apa-apa katanya. Nah itu yang menjadi garis miring atau yang menjadi garis bawah untuk diri kita. Dia di dunia, sewaktu di dunia, dia tidak pernah melakukan apa-apa. Tetapi sejatinya yang melakukan segala sesuatu itu adalah Tuhannya katanya. Nah itu yang menjadi bahan renungan untuk diri kita, bahwa sesungguhnya manusia itu adalah, saya simpulkan, bagaimana cara kita untuk memfanakan diri kita. Ketika kita sudah fana, maka kesejatian itu tidak akan bercerai, seperti itu saudaraku, kalau bisa dimengerti. Ketika kita sudah mencapai daripada makom fana itu, maka atau bisa dikatakan sebagai yang saya baca tadi atau saya sampaikan tadi tentang derajat hakikat itu, sesungguhnya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, di sela-sela kita tidak bisa melakukan apa-apa, disitulah kesejatian kita akan muncul sebenarnya, saudaraku. Itu adalah sebuah pengalaman spiritual yang saya bagikan, yang menjadi kesimpulannya adalah bagaimana cara kita membangun diri kita di dunia ini agar supaya fana, tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa mengerjakan apa-apa, tidak bisa beribadah apa-apa. Tetapi sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dunia ini yang bisa hanyalah yang membuat sesuatu yang disebut daripada bisa itu, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kajiannya, saudaraku. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah, terima kasih yang sudah bergabung. Salam, saudaraku. Ada juga sebuah statement di sini yang menjadi salah satu pertanyaan yang mungkin harus kita diskusikan untuk lebih dalam lagi mengenai ketika sebelum turunnya daripada Al-Quran, ada di sana yang disebut daripada Kitabul Wujud. Nah, apa yang digunakan Rasulullah ketika Al-Quran sebelum diturunkan? Misalkan apa yang menjadi pedoman Rasulullah atau Nabi Muhammad sejak zamannya itu, atau yang mengikuti daripada Rasulullah itu ketika Al-Quran masih belum diturunkan, kalau dia bukan yang lain, yaitu yang disebut daripada Kitabul Wujud. Kitabul Wujud ini adalah kitab yang diberikan atau yang diperuntukkan untuk orang-orang yang sangat-sangat beruntung, seperti aulia Allah, kemudian seperti para nabi, para rasul, para nabi dan lain sebagainya. Itu Kitabul Wujud, dalam arti langsung ia bisa mengkaji daripada kitab sejatinya atau
kitab yang wujud ini. Seperti itu, saudaraku. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa tanpa henti selalu ini membisikkan kita sebagai umatnya, bukan hanya umat Islam tapi seluruh manusia. Allah berada padanya. Itu merupakan sebuah statement yang luar biasa, saudaraku. Tapi ketika kita berbicara masalah kitabul wujud, mungkin banyak sekali saudara-saudara kita yang menghukumkan daripada zindik. Zindik itu dalam artian tidak mengikuti daripada pedoman Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi sebelum kita mengikuti daripada Al-Quran dan Al-Hadis, kita ikuti dulu yang disebut daripada kitabul wujud itu. Seperti itu, saudaraku. Kang, terima kasih. Rizal Doyo, terima kasih sudah bergabung Rizal Doyo. Kang, mohon penjabaran tentang guru sejati. Jadi begini, saudaraku. Manusia ini bisa dikatakan sebagai manusia atau makhluk yang paling sempurna, dibekali dengan tubuh atau jasad yang sempurna, kemudian pikiran yang sempurna, kemudian kolbu yang sempurna. Manusia dikatakan sempurna karena manusia itu bisa menjadi ciptaan dari manusia. Nah, itu. Manusia itu ketika ia menemukan kesejatiannya atau bisa membuka hijab atau penghalang-penghalang daripada gurunya, maka manusia itu adalah guru sejati. Guru sejati untuk dirinya sendiri. Dan manusia juga ketika dia menutup daripada insan ini ya, menutup daripada batin dengan perilaku-perilaku yang tidak baik atau perilaku-perilaku yang muncul daripada nafsu atau yang di luar dirinya, itu ia bisa menjadi syaitan. Kemudian manusia bisa juga menjadi malaikat. Ketika makomnya tinggi, maka manusia itu melebihi daripada malaikat. Dan ketika makomnya rendah atau derajatnya rendah, maka manusia itu bisa lebih rendah dari yang paling terendah. Nah, itu. Jadi guru sejati itu kita ibaratkan adalah diri kita sendiri. Yang mengajari diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Tapi kalau yang namanya mursyid itu adalah guru zahir. Guru zahir, tetapi yang namanya mursyid atau guru yang zahir yang nampak ini tidak akan bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita adalah diri kita sendiri. Mungkin kita bisa menyerap ilmu-ilmu yang didapat dari guru-guru kita, tetapi belum tentu kita bisa menjalankan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kalau bukan yang menjalankan atau yang membuka daripada hijab itu sendiri adalah tiada lain adalah diri kita sendiri. Nah, itu, saudaraku. Jadi guru sejati itu adalah bisa dikatakan sebagai batin kita itu sendiri. Nah, seperti itu. Kalau guru zahir ya guru sejati. Kalau guru terus disambung dengan sejati, nah kita masuk ke dalam diri kita, maka diri kita sendiri yang akan mengajarkan diri kita itu. Nah, itulah yang disebut daripada tawaf. Tawaf dalam arti berputar, terus berputar, saudaraku, mengelilingi daripada kesejatian itu. Jangan sampai kesejatian itu dimasuki oleh hal-hal yang bisa menutup daripada Ka'bah itu sendiri. Qalbun mu'min ka'baitullah, hati seorang mukmin atau seorang yang arif billah, yaitu disebut daripada Ka'bah. Hati itu adalah sebuah Ka'bah. Seperti itu. Tapi jangan sampai kita terjebak oleh yang namanya asma, saudaraku. Asma itu bisa bersifat dualitas, ada yang disebut baik dan buruk. Tapi ketika kita belajar tentang kesejahteraan ini, maka kita akan keluar dari keduanya. Kita tidak berada pada posisi baik dan kita tidak berada pada posisi buruk, seperti itu. Nah, itulah kita mengkaji daripada kitabul wujud. Atau kitab yang berwujud ini bukan hanya sekedar kalam, tapi berwujud yang nyata. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala, langsung dari guru sejati kita. Seperti itu.
Ibarat begini saudaraku, ketika kita ingin merasakan sebuah atau segelas kopi, tentu kita akan membuat kopi, kemudian kita akan meminumnya. Tetapi tidak mungkin kita akan bisa merasakan kopi itu hanya dengan nama kopi saja atau sebutan kopi saja. Nah, tidak mungkin kita akan merasakan daripada guru sejati atau Tuhan kita itu sendiri hanya dengan sebutan saja atau hanya dengan ilmunya saja. Tapi yang akan menyampaikan atau akan yang memberi kita sampai memberi kita jalan menuju kesejatian itu adalah tentunya ini, Tuhan itu sendiri. Nah, itu seperti itu. Kita tidak bisa apa-apa. Jika kita ingin merasakan air, ya minumlah. Jika kita ingin merasakan api, ya dekatilah. Jika kita ingin merasakan kesejatian Tuhan di dalam diri kita, maka dekatilah, rangkullah, sayangilah. Karena sesungguhnya ketika seseorang sudah tahu Allah, maka yang berwujud di dalam tubuhnya, di dalam sifatnya itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pengasih dan penyayang, saudaraku. Atau bisa kita gabung Ar-Rahman, Ar-Rahim itu disebut sebagai cinta. Nah, ketika seseorang sudah dimabuk cinta, baik dan buruk, jelek dan cantik, surga neraka itu sudah tidak ada. Yang ada hanyalah cinta dengan sebuah kesejatian yang abadi. Seperti itu. Terus kita kaji Kitabul Wujud ini, saudaraku. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini adalah bentuk daripada hakikat yang sesungguhnya. Hakikat yang sesungguhnya dalam arti bagaimana cara kita menemukan Tuhan semata, sepenuhnya, tidak setengah-tengah. Terima kasih sudah bergabung dan memberi sebuah pertanyaan. Elmi, apakah guru ada makomnya? Misalkan, apakah guru sejati makomnya lebih tinggi dari mursyid? Maksudnya bagaimana ini saudaraku? Apakah guru ada makomnya? Misalkan, apakah guru sejati makomnya lebih tinggi dari mursyid? Guru sejati itu Tuhan itu sendiri sebenarnya saudaraku. Jangan terjebak sama asma atau nama sebuah nama itu. Ada guru zahir itu seperti guru sekolah, kemudian tuan guru, kemudian para alim ulama, itu namanya guru atau guru zahir atau guru syariat. Tapi yang guru sejati itu adalah yang mengajarkan siapa yang berbicara di dalam hati meskipun mulut kita ini terdiam, dia selalu berbicara, saudaraku. Nah, itulah yang disebut daripada. Tentunya tidak ada tinggi, tidak ada rendah di sana. Tetapi kalau masih di dunia, dalam kita mengkaji tentang guru itu, ya pasti ada guru yang bagus, guru yang baik, guru yang terbaik. Nah, itu di dunia. Tetapi ketika kita sudah digerakkan oleh guru sejati kita itu, otomatis dia akan datar di sana. Seperti itu, saudaraku. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung, saudaraku. Assalamualaikum. Bagaimana cara kita mengenal diri? Cara mengenal diri bercermin, saudaraku. Taruh cermin di depan saudara. Misalkan saudara ingin sebagai pemula untuk mencari, sedang di jalan untuk mencari kesejatian. Sama-sama saya juga sedang berjalan untuk menuju kesejatian, saudaraku.
Otomatis bagaimana cara kita mengenal diri? Sebelum kita mengenal diri, kita bercermin dulu. Kita lihat di depan cermin siapa diri kita, apa tujuan kita terlahir di dunia ini, kemudian kemana kita akan kembali. Nah, itu bercermin dulu, saudaraku. Terima kasih. Baru kita menuju sebuah kesejatian. Terus bertanya pada diri kita, nanti pasti ada jawaban. Apa yang menjadi hal yang membingungkan di dalam diri kita, kita tanya kepada diri kita. Oh, kenapa saya begini? Pasti nanti ketika kita pelan-pelan menjadi naik, maka secara langsung, nanti secara spontan, meskipun kita tidak bertanya, pasti ada jawaban yang langsung diberikan oleh guru sejati kita itu sendiri. Seperti itu, saudaraku. Bang Panji sering belajar salawat zikirkah? Siapa Bang Panji ini, saudaraku? Bang Mantau. Jangan lupa like, jangan lupa tap-tap layar, saudaraku. Terima kasih. Pertanyaan ini sudah muncul sejak lama, cuman belum ada jawaban, Kang. Apakah diri ini masih kotor, Kang? Coba Mas Toro sekarang jangan memposisikan diri kepada hal yang bersifat dualitas, dalam artian kotor ataupun bersih. Jangan posisikan diri seperti itu. Jangan anggap diri kita kotor dan jangan anggap diri kita bersih. Dalam artian kita keluar dari kedua dualitas itu. Ketika kita terjebak pada satu posisi, misalkan kita menganggap diri kita bersih, itu sudah jebakan itu, saudaraku. Atau menganggap diri kita kotor, itu juga jebakan. Tapi keluar dari keduanya itu baru menuju kesejatian, akan mengantarkan diri kita. Nanti pelan-pelan kita akan bisa menemukan diri sejati kita. Jadi begini, saudaraku Mantono. Memang dulu ini sudah mati sampai sekarang tentang kholwat dalam arti saya begini cara saya untuk berkhalwat dalam arti tidak hanya saja saya berzikir, tapi dalam kategori merenung dengan sebuah pertanyaan yang muncul dari dalam diri kita, dan langsung saya mendapatkan atau kita mendapatkan jawaban dari diri kita itu sendiri. Nah, seperti itu. Ketika kita langsung mendapatkan soal untuk diri kita, jika soal dijawab diri kita, nah ada sebuah ungkapan dalam ilmu kemakrifatan itu. Seperti itu. Apakah air, api, tanah, dan udara itulah diri sejati, Kang? Mas Toro, bukan diri sejati itu, Kang. Itu adalah unsur, bisa dikatakan sebagai unsur penyempurna daripada manusia. Air, api, angin, tanah, udara itu adalah semuanya unsur. Dalam artian yang melengkapi kesejatian, yang melengkapi kesempurnaan insan kamil manusia atau insan itu adalah, nah itulah unsurnya. Bukan diri sejati. Yang namanya diri sejati itu nanti kita tidak akan bisa menyebutnya. Pasti akan berakhir pada tiada berhuruf, tiada bersuara. Ketika seseorang sudah menemukan guru sejati, dia tidak akan bertanya apakah guru sejati kita itu air, api, angin, tanah, ataukah cahaya, ataukah batin. Tidak akan terjadi pertanyaan seperti itu nanti. Tetapi itu merupakan ketika seseorang sudah mendapatkan atau bertemu dengan guru sejati, dia tidak akan mengeluarkan sebuah kata-kata, tetapi akan menjadi rahasia untuk dirinya. Seperti itu, saudara. Itu Mas Toro. Bagaimana cara kita agar selalu membina diri ke jalan yang selalu istiqomah?
Baik saudaraku Ghazali Galet, bagaimana cara kita selalu membina diri ke jalan yang selalu istiqomah? Itu tergantung daripada diri kita, saudaraku. Jalan itu ketika kita sudah berjalan dengan tujuan dan niat untuk menuju kesejatian atau menuju diri sejati itu, kita tidak akan menemukan yang disebut jalan ke kiri ataupun jalan ke kanan. Kita akan keluar dari kedua jalan itu. Tetapi kita akan berjalan lurus seperti itu, saudaraku. Jadi untuk istiqomahnya seseorang yang arif atau seseorang yang sedang berjalan menuju kesejatian harus kembali ke diri kita itu, saudaraku. Selalu intinya jangan lupa bertanya kepada diri kita. Misalkan kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik, tanya dulu diri kita. Apakah dampaknya nanti, apakah akan merugikan saya? Nah, tapi ketika kita melakukan kebaikan, tanya juga dampaknya. Apa yang menjadi kelebihan untuk diri saya? Nah, itulah maksud daripada jalan lurus, saudaraku. Terima kasih. Setelah kenal diri, apalagi yang harus kita lakukan, Tuhan? Ketika seseorang sudah mengenal diri, hal yang paling ia lakukan adalah dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tidak ada bentuk perlakuan di sana. Tidak ada bentuk kelakuan ketika seorang sudah mengenal diri. Tetapi yang melakukan adalah langsung dari kesejatian itu sendiri. Dia tidak berjalan. Yang namanya tubuh insan ini tidak akan berjalan kecuali yang menjalankan itu adalah Allah semata atau Tuhan atau sejatinya diri itu sendiri. Nah itu saudaraku. Jadi ketika yang namanya orang yang sudah kenal diri itu dia tidak berjalan kecuali Allah yang menjalankan dia. Nah seperti itu. Dalam arti dia sudah menunggal, melebur, infinity dalam arti dalam bahasa Inggris itu tidak terjangkau. Apapun yang ia lakukan mungkin di luar nalar manusia, kebanyakan seperti itu. Misalkan kita ambil contoh dari seorang yang dikatakan wali-wali Allah seperti wali Majzub, kita ambil contoh. Ia sudah keluar dari kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh manusia biasa. Nah, misalkan kita anggap ini sebagai contoh Wan Sehan. Mungkin saudara-saudaraku tentang yang sudah tahu tentang Wan Sehan di sini. Dia kan tergolong banyak orang yang mengaku beliau adalah seorang wali Majzub. Kelakuan dia itu adalah seolah-olah seperti anak-anak, kemudian di luar nalar manusia, seperti itu. Jadi ketika seseorang yang sudah kenal diri itu, dia akan keluar dari kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh manusia biasa. Nah, seperti itu, saudaraku. Kemudian, Mas Toro, apakah harus benar-benar memotong kepala untuk berjalan ke kesejatian kah? Tidak seperti itu, saudaraku. Memotong kepala dalam arti tidak berakal. Ketika dalam arti tidak berakal, ya. Akal ini tetap kita akan gunakan, saudaraku. Tidak akan kita lepas dari 3 perkara. Yang pertama jasad, kemudian yang kedua akal pikiran, kemudian yang ketiga adalah ruh. Ruh itu sendiri. Karena Allah telah menitipkan kepada insan yang disebut daripada manusia ini, yang pertama jasad atau jasmani ini dengan kesempurnaan itu ada air, api, angin, tanah, dan cahaya di sana. Kemudian ada akal pikiran untuk mengimbangi daripada yang lahir ini, dan yang batin itu adalah yang disebut daripada ruh itu sendiri, saudaraku. Jadi tidak harus kita untuk tidak berpikir, tapi ketika kita sudah sampai ke dalam kesejatian itu semuanya akan sirna. Jasad kita akan sirna dalam arti fana, kemudian pikiran kita akan fana, ruh kita pun akan fana, seperti itu Mas Toro. Assalamualaikum, tolong kasih penjelasan tentang nafas, tanafas, anfas, nufus.
Jadi begini yang disebut dari itu, sebenarnya nafas, tanafus, anfus, nufus itu adalah sebuah penjabaran daripada asma, tetapi itu merupakan sesuatu yang tunggal, sesuatu yang infinity, tetapi hanya bergerak kepada kepada asma atau nama. Yang namanya nafas ini adalah yang memberi, dalam arti sebagai wadah untuk kehidupan zahir ini. Ketika seseorang masih bernafas atau mampu mengeluarkan atau mampu memasukkan angin atau di dalam diri kita melalui hidung atau yang disebut daripada nafas itulah yang disebut dari insan atau manusia yang sedang hidup secara zahir. Tetapi ketika seseorang yang sudah mati, pasti dia tidak akan bisa menghirup napas itu sendiri. Seperti itu, saudaraku. Jadi itu hanya sekedar asma, saudaraku. Yang menjadi penjabarannya itu adalah itulah. Kemudian terima kasih sudah masuk Akbar Jaya. Ciri-ciri orang yang sudah ada guru sejati. Ciri-ciri orang yang sudah ada guru sejati, kita ambil contoh yang paling real saja, saudaraku. Yang paling nyata adalah kita lihat atau kita saksikan di seorang wali yang dikatakan wali majzub. Nah, itulah ciri-ciri orang yang sudah mempunyai atau sudah berjalan dengan guru sejatinya. Wali majzub. Kemudian ada juga tapi sulit untuk kita deteksi, yaitu wali malamatiyah namanya. Kalau wali sufi itu mungkin nanti kita ada jebakan di sana. Ada kita bisa disebut sebagai hal yang baik atau hal yang buruk. Tapi yang paling nyata adalah kita ambil atau kita lihat, kita saksikan pada apa namanya itu? Wali majzub, seperti itu, saudaraku. Itulah ciri orang yang sudah mengenal guru sejati. Terima kasih Surya sudah bergabung. Bertanya kepada diri sendiri, sedang diri ini dikuasai nafsu, bagaimanakah? Jadi begini, saudaraku. Ketika kita masih terjebak dalam alam zahir ini, pasti kita akan terjebak pula dengan yang disebut daripada nafsu. Sesungguhnya nafsu itu bukan daripada unsur kita, saudaraku. Karena manusia itu dititipkan 3 perkara oleh Allah. Jasmani, kemudian akal, aklun, dan ruh. Tapi yang mengimbangi daripada ketiga ini adalah akal. Akal itu di tengah-tengah. Ibarat sebuah timbangan, saudaraku. Akal itu yang menjadi tiang penengah. Ketika seseorang sudah berjalan dengan ruh, maka dia akan berjalan cepat, akan mencapai kesejatian. Tapi ketika ia berjalan dengan jasad atau di luar dirinya ini, atau zahir ini, maka itu atau dunia ini, itu yang disebut daripada nafsu. Jadi jangan sampai kita terjebak sama dualitas. Yang disebut daripada nafsu manusia itu kan tergolong daripada baik, perbuatan buruk. Kalau orang mencuri, kemudian orang membunuh, itu karena nafsu. Bukan seperti itu, saudaraku. Itu hanya sekedar perbendaharaan daripada sebuah asma. Terlalu tinggi, terima kasih. Bagaimana memerangi hawa nafsu, Kang? Sebenarnya hawa nafsu itu bagaimana cara bahasanya ya? Bahasa jangan bagaimana memerangi hawa nafsu. Sebenarnya untuk memerangi ya, dalam bahasa syariatnya atau dalam bahasa kezahiran, untuk memerangi hawa nafsu itu adalah kurangi kepemilikan dan percaya kepada Allah. Misalkan yang disebut daripada hawa nafsu itu yang
dibahasakan oleh manusia-manusia yang mungkin berhawa nafsu seperti itu. Seperti nafsu amarah bisa marah, kemudian nafsu birahi itu disebut nafsu. Tapi sebenarnya bukan itu yang disebut daripada nafsu itu, saudaraku. Nafsu itu juga bisa mengantarkan kepada kesejatian sebenarnya. Tetapi kita ingin bertemu Allah, misalkan di dalam hati kita punya keinginan bertemu Allah. Otomatis ketika ada kata ingin, itu berarti nafsu sebenarnya, saudaraku. Nah, tapi itulah sebenarnya, jangan sampai terjebak. Intinya amati, awasi diri kita sendiri, dan intinya amati apa yang keluar, yang disampaikan di dalam diri kita. Sebenarnya sebelum keluar atau muncul kata-kata ini, otomatis di dalam batin kita ini sudah berbicara sebenarnya, saudaraku. Jadi hawa nafsu itu dalam bahasanya itu bukan diperangi sebenarnya, tetapi kita keluar daripada jangkauan itu. Baik buruk itu juga hawa nafsu. Kita ingin baik itu nafsu, kita ingin buruk. Ketika ada kata ingin di sana, berarti itu nafsu, saudaraku. Itu yang disebut daripada dualitas. Tetapi untuk menuju kesejatian yang sejati itu, bagaimana cara kita keluar dari penjara dualitas itu, baik buruk itu, surga neraka itu, keluar dari sana. Itu hakikatnya. Baru kita akan bertemu dengan guru sejati di sana. Kita tidak akan bergerak kecuali Allah yang menggerakkan kita. Kalau secara zahir, Surya, ditundukkan hawa nafsu. Kalau dalam bahasa syariatnya itu, ya bisa dikatakan, bisa disebut sebagai seperti itu, saudaraku, ditundukkan. Jadi pelan-pelan, saudaraku, pelan-pelan, insya Allah pasti kita akan menemukannya. Tajalli mutlak. Nah, ini merupakan sebuah penjabaran. Tajalli mutlak yaitu bagaimana cara kita mentajali atau mewujudkan, bisa dikatakan seperti itu. Otomatis kita memfanakan diri, baru kita bisa bertajali sebenarnya, saudaraku. Yang paling rendah itu kita dalam bahasa dunia itu bertawakallah sepenuhnya kepada Allah, baru kita bisa bertajali mutlak. Tawakal saja atau berserah diri kepada Allah sepenuhnya, pasti kita akan bisa bertajali mutlak. Itu hanya sekedar perbendaharaan sebuah nama, sebuah asma, sebuah nama sifat, seperti itu. Nah, ini pertanyaan. Bagaimana cara kita mengenal sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari? Bagi seseorang yang sudah fana, saudaraku. Tetapi ketika kita masih belum bisa untuk menuju sebuah kefanaan itu, atau bisa disebut tawakal yang sejati atau zuhud yang sejati, yang sepenuhnya, kita tidak akan bisa menemukan sifat-sifat Allah atau mengenal sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Karena semuanya adalah sifat Allah. Ibarat begini, seseorang yang mencari Allah itu atau mencari Tuhan, baik mencari sifatnya atau mengenal sifatnya, ibarat ikan di dalam lautan yang sedang mencari air. Nah, seperti itu, saudaraku. Seseorang yang mencari Tuhan itu ibarat ikan yang sedang mencari air di dalam lautan. Nah, itu. Karena sesungguhnya di dunia ini adalah asma ataupun sifat ataupun af'alnya itu adalah semuanya Allah, bukan perbuatan diri kita. Jadi kita ini adalah tidak ada apa-apanya, semua makhluk tidak ada apa-apanya. Kosong, belompong, zero, infinity. Infinity itu tidak bisa dibagi-bagi, kemudian menunggal. Kalau dalam bahasa ini seperti itu, saudara.
Terima kasih saudaraku yang sudah bergabung. AHU, Assalamualaikum. Waalaikumsalam saudaraku. Terima kasih sudah bergabung. Jadi intinya jangan sampai lupa kita bertanya kepada diri kita. Terus bertanya. Jangan urus bagaimana orang lain dalam mencari kesejatiannya, tapi kembalilah kepada diri kita. Cari sendiri. Tidak bisa kita dibantu-bantu saudaraku dalam mencari sebuah kesejatian itu. Otomatis diri kita sendiri. Nah, mengenai sebuah rahasia itu nanti adalah bentuk daripada hal yang harus kita sembunyikan untuk diri kita, saudara. Terima kasih sudah bergabung, saudaraku. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah, sebelum saya tutup live streaming ini, saya ingin memberikan sebuah kata-kata untuk saudaraku sebagai bisa dikatakan sebagai penambah wawasan. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang ahlul hakikat yang tiada berhakikat, seorang pecinta Tuhan yang tiada bertuhan, dan seorang syariat yang tiada bersyariat, dan seorang ahlul ma'rifat yang tiada berma'rifat, seorang ahli pikir yang tiada menggunakan fikiran, dan seorang ahli tasawuf yang tiada bertasawuf, seorang pengenal yang tiada mengenal lagi, karena yang dikenal dan yang mengenal adalah satu jua. Yang mencari itulah yang dicari, artinya Tuhan mengenal Tuhan. Jadi siapa kenal akan dirinya, niscaya kenal akan Tuhannya, sebab dirinya itu tiada lain dari Tuhannya. Jadi nyatalah Tuhan di dalam dirinya, diri dalam genggaman Tuhan, dengan kata lain pemeliharaan Tuhan pada batin hambanya. Nah, seperti itu saudaraku. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah, mungkin hanya ini yang bisa kita diskusikan untuk malam ini, live streaming ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, hidayah, inayah, ilham, karomah, ilmu laduni kepada kita, diri kita masing-masing. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam min rabbir rahim. Salamun qaulam min rabbir rahim. Salamun qaulam min rabbir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nur fi qalbi wan nur fi sam'i wan nur fi haqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah